Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang. Apa ada yang ditanyakan? Mbaknya ditanyakan, Mbak Ida. Pendarahan itu nggak bisa dideteksi saat kehamilan ya? Kalau pendarahan biasanya nggak bisa dideteksi, apalagi kalau misalkan pendarahannya, misalkan ibunya ada riwayat pendarahan sebelumnya pas habis lahiran, atau misalkan mau mendekati lahiran, nah itu biasanya bisa terulang lagi ke persalinan selanjutnya. Tapi kalau misalkan masih hamil, apalagi pendarahan itu kan biasanya paling sering pada hamil muda ya, ditakutkannya nanti akan terjadi keguguran, atau bisa juga kehamilan ektopik, atau misalkan kehamilannya dia nggak di dalam rahim, jadi menimbulkan pendarahan di luar kandungan. Nah itu sih biasanya sih ada yang masih bisa dipertahankan, ada juga harus perlu dikuret, tergantung dari tindakan dokter. Nanti kita konsultasikan biasanya ke dokter objinnya lagi untuk yang penata laksana abortusnya. Jadinya sih memang kalau hamil muda disarankan jangan terlalu banyak aktivitas. Untuk berhubungan juga sebenarnya sih boleh, tapi kalau masih trimester pertama atau masih 1-3 bulan disarankan jangan dulu, karena kan takutnya sperma dari suaminya bisa menimbulkan kontraksi pada janinnya. Apakah sudah jelas atau ada yang kurang? Maksudnya itu pendarahan pasca persalinan. Oh, pasca persalinan. Kalau pasca persalinan itu biasanya macam-macam penyebabnya. Bisa karena kontraksinya rahim tidak berfungsi dengan baik, atau misalkan terlalu lama pada saat persalinan, misalkan dia sudah bukan lengkap tetapi tidak lahir bayinya, atau kepalanya masih tinggi. Nah itu juga bisa menyebabkan pendarahan. Sama tekanan tinggi pada ibu mau lahiran juga bisa menyebabkan pendarahan. Dia terdeteksi di awalnya dia agak susah, dia biasanya langsung terjadi pada saat tindakan. Jadinya untuk antisipasinya pemeriksaan rutin ke fasilitas kesehatan, jadi kan mengetahui HB-nya berapa. Jadi untuk antisipasi pendonor darahnya. Kalau misalkan terjadi tiba-tiba pendarahan. Ada yang kurang lagi atau apa? Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya? Kalau keputihan wajar normal atau enggak? Kalau untuk ibu hamil, keputihan sebenarnya normal karena kan pengaruh dari hormonal. Tetapi keputihannya itu kita harus perhatikan. Kalau misalkan keputihannya masih bening, putih aja, terus kadang-kadang aja nggak disertai gatal atau bau, itu masih normal. Tetapi keputihannya kalau misalkan sudah kuning, terus kayak bergumpal-gumpal kayak nasi, terus berbau menyengat, terus gatal, sebaiknya sih di pemeriksaan dulu. Nanti biasanya dari dokter ada dikasih obat untuk mengurangi keputihannya. Tapi kalau misalkan keputihan masih tidak mengganggu aktivitas mbaknya sih, boleh aja cebok pakai air hangat, asalkan jangan pakai pembersih kewanitaan. Karena kalau kita pakai pembersih kewanitaan, dari cairannya tersebut bisa mengganggu bakteri yang baik di dalam vagina. Karena kan pH vagina kan ada batasan normalnya ya. Kalau misalkan dia ada dikasih macam-macam malah mengganggu pH vagina, nanti keputihannya bisa lebih parah lagi. Ada yang mau tanyakan lagi? Atau sudah cukup jelas? Jelas? Kalau begitu, kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan.